Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sabar Serba Serbi bulan Ramadan. Ya, saya Zulfana Izzati Nisa dan rekan saya Muhammad Ridwan Falah akan menemani Sobat Menara Kampus TV selama 20 menit ke depan selama di bulan Ramadan ini. Ya, untuk kali ini Kak, kita ada tema apa? Tema kita hari ini adalah puasa dan bahasa, yakni meneladani kesederhanaan dan keindahan bahasa dalam ibadah. Ya, betul sekali. Untuk mengulas tema kita hari ini, kita sudah hadir narasumber spesial kita yaitu Dr. Adri MAG. Beliau ini merupakan seorang dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Oleh karena itu, yuk kita sapa-sapa dulu dengan narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak puasa hari ini Pak? Alhamdulillah puasa hari ini berjalan dengan lancar, meskipun berbagai aktivitas di kampus, melayani mahasiswa, melayani mungkin administrasi gitu, bisa dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah. Masih terjaga konsistennya ya Pak. Oke, siap. Harus dong ya Kak Fala. Nah, Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Sabar Serba Serbi bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Kembali lagi di Sabar Serba Serbi bulan Ramadan. Nah Kak Iza, sesi ini kita akan mengulas tema kita hari ini bersama dengan pakarnya, yaitu Bapak Dr. Adri MAG. Beliau adalah Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Soalnya kita tuh biar konkret itu jawabannya, biar penasaran Sobat Menara Kampus ini terjawab gitu. Nah Bapak, jadi bagaimana menjaga kesederhanaan lisan ini Pak Adri? Oke, baik Sobat Menara Kampus TV yang berbahagia. Pertanyaan dari Kak Falah itu sangat menarik ya. Bagaimana caranya kita menjaga kesederhanaan lisan kita? Barangkali ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, agar apa yang keluar dari lisan kita atau mulut kita itu merupakan sesuatu yang baik-baik atau mungkin tidak menyakiti orang gitu ya. Yang pertama tentunya kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita bicarakan itu. Jadi apakah pembicaraan kita ini bermanfaatkah atau hanya sekedar senda guraukah gitu, atau mungkin banyak bohongnya gitu banyak bohongnya. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama tentunya kita pikirkan dulu ya.
apa yang akan kita bicarakan. Bicarakan. Kemudian yang kedua, ketika kita akan berbicara, jangan lupa memperhatikan konteks, situasi dan kondisi, atau kepada siapa kita akan berbicara, Iya. gitu ya. Misalkan, oh ini lagi situasinya nggak enak nih, nggak nyaman, misalkan gitu ya. Misalkan, maaf ini kan sekarang lagi bulan puasa. Betul. Kok kita malah ngomongnya tentang menu hari ini apakah ya? Gitu Padahal kan. masih jam 12 Padahal siang. masih jam 12 siang gitu kan ya. Atau mungkin kita bicara sama siapa gitu kan ya. Apakah orangnya lagi senang kah, apalagi susah kah gitu, kepada orang tua kah, kepada anak-anak kah. Tentu kata-kata yang akan kita keluarkan, yang kita pilih itu harus sesuai gitu. Agar apa? Tadi kesederhanaan lisan yang keluar, ya kan ya. Itu memang betul-betul bahasa yang bermanfaat dan berguna. Gitu. Siap, tepat sekali. Nah, selanjutnya nih Bapak, apakah ada satu contoh dari cerita para rasul dan nabi tentang kesederhanaan dan keindahan berbahasa, Pak? Oke, baik. Tadi di pertanyaan yang pertama, saya akan menyampaikan hal yang perlu kita perhatikan ketika berbicara itu melihat kepada siapa kita akan berbicara. Nah, ini saya ambilkan contoh misalkan, Rasulullah itu kan pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amalan apakah yang utama? Gitu ya, amalan apakah yang utama? Rasulullah tidak kemudian langsung memberikan jawaban spontan gitu, ya kan ya, A, B, C, D. Tapi kemudian Rasulullah mencoba bertanya dulu, mencari informasi. Wahai sahabat, apakah kamu punya orang tua di rumah? Sahabat itu menjawab, oh iya Rasul, saya mempunyai orang tua yang masih membutuhkan perhatian saya. Kemudian jawaban Rasulullah apa? Berbakti kepada kedua orang tua adalah perbuatan yang utama, gitu kan ya? Itu setidak-tidaknya kan memberikan kesejukan tuh, ya kan ya? Kalau seandainya Rasulullah tadi langsung mengatakan kegiatan atau amalan yang utama jihad fisabilillah, dia kan harus meninggalkan kedua orang tuanya, ya kan? Apa yang akan terjadi? Nah, bisa orang tuanya. Gitu ya kan ya. Nah, jadi itu barangkali mungkin satu contoh, ya kan ya. Atau mungkin contoh yang lain, Rasulullah itu paling orang yang paling apa ya, suka memuji gitu ya, dalam rangka untuk memberikan apa ya, motivasi atau kesenangan. Misalkan ya, maaf ya, istrinya kan ada yang bernama Aisyah kan ya. Aisyah itu kan tidak dipanggil Aisyah, tetapi ya Humairah, gitu kan ya. Artinya apa, Pak? Yang kemerah-merahan pipinya, gitu, salting gitu kan, kemerah-merahan pipinya. Itu ya maaf, kalau kita ya kan ya dipanggil dengan sesuatu yang menyenangkan atau membahagiakan, itu kan bahasanya kan aura positifnya kan juga keluar. Betul. Ya maaf nih, meskipun kadang-kadang ya maaf, saya jujur misalkan gitu, saya hitam misalkan gitu ya, wahai Aswad, wahai yang hitam gitu kan, itu kan menyakitkan sekali gitu kan gitu. Nah, jadi mungkin itu contoh-contoh sederhana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan kita harus ingat bahwa Rasulullah itu kan uswatun hasanah, ya kan ya, contoh yang baik. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini mungkin bisa kita tiru. Kaitannya tadi dengan bagaimana berbicara yang baik atau menggunakan bahasa itu secara baik. Iya. Nah, Pak Adri, bagaimana cara meneladani kesederhanaan dan keindahan berbahasa dalam ibadah seperti ibadah puasa, Pak? Oke, baik sahabat Menara Kampus TV yang berbahagia ya. Pertanyaan bagus juga ini. Bagaimana menjaga lisan yang baik itu bila dikaitkan dengan ibadah puasa. Seperti yang kita lakukan saat ini gitu ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Memang ucapan yang jelek atau mungkin kata-kata kasar secara fikih itu tidak akan membatalkan ibadah puasa kita. Serius, Pak? Iya kan ya? Karena kan yang membatalkan ibadah puasa kita itu kan makan secara sengaja, gitu kan ya? Atau mungkin muntah secara sengaja, melakukan hubungan suami istri
di siang Di siang hari hari. loh ya, di Iya. siang hari. Jadi jangan kemudian mentang-mentang tidak Udah boleh saat. melakukan gitu kan Ya, ya. gitu. Nanti kasihan nih pengantin baru ya kan ya, kasihan Iya. pengantin baru. Jadi disampaikan pada siang hari saja, ya pada siang hari saja. Nah, meskipun tidak membatalkan puasa, Ya. tetapi mengurangi, mengurangi. ya kan ya, Pahala. pahala puasa kita, ya kan ya, pahala puasa kita. Contohnya bagaimana Pak? Ya kan ya, tadi dikatakan bahwa lisan yang jelek itu kan menyakiti atau akan mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Pelaku. Gitu kan ya. Jadi kalau kita kaitkan puasa dengan menjaga lisan, ya kan ya. Jadi harapannya orang yang berpuasa itu ucapan, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang bermakna, kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, gitu kan ya. Betul. Iya. Yang tidak akan mengurangi pahala Dari puasa. ibadah puasa. puasa. Ya. Oke, Sobat Menara Kampus TV, kalian jangan sampai nyeletup, nyeplos Iya. bahasa-bahasa itu. Tetap dijaga ya. Tetap dijaga, walaupun teman kalian seperti itu. Hmm. Sabar, seperti program kita. Sabar. Sabar. Lanjut Ya, Kak Iza. selanjutnya nih Kak. Lalu bagaimana cara membiasakan diri untuk menggunakan bahasa sederhana tapi indah nih Pak? Oke, baik Sobat Menara Kampus TV yang saya banggakan ya. Bagaimana caranya atau bahasa anak mudanya sekarang tips and tricks Tips and trick, ya. Tips and trick untuk menjaga kesederhanaan lisan itu ya. Ya. Yang pertama tentunya seperti yang saya katakan tadi, kita harus memikirkan terlebih dahulu atau bahasanya jangan bonek gitu kan ya. Jadi jangan mengucapkan dulu baru kemudian dipikirkan ini menyakiti orang atau tidak. Jadi sebaiknya sebelum keluar kata-kata dari lisan kita, kita harus ini kata yang baik, tidak menyakitin orang gitu. Baru kemudian kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kita harus selalu ingat bahwa mulutmu harimaumu kan gitu kan ya. Mulutmu harimaumu itu peribahasanya gitu kan. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu ya kan ya bisa jadi akan menjadi bumerang bagi kita sendiri dan juga bagi orang yang menjadi lawan bicara kita ya kan ya, bicara kita. Jadi jangan sampai ya kan ya, jangan sampai kita kemudian menyampaikan sesuatu malah kemudian yang kita sesali ya kan ya, yang penting kita sesali. Oke. Dan yang terakhir kalau tulisan bisa di tip X, kalau ucapan tidak bisa, ucapan saya tarik Ctrl Z. iya kan kan nggak mungkin ya kan ya, nggak mungkin. Jadi kan kalau sesuatu yang sudah keluar dari lisan kita ya sudah, itu akan menjadi konsumsi publik atau konsumsi umum dan tidak mungkin akan bisa ditarik lagi. Apalagi pada era sekarang yang digital. Yang bahasanya itu kan ada jejak digitalnya. Jadi kita ngomong sekian tahun yang lalu itu bisa dilihat sekian tahun yang akan datang. Gitu. Jadi demikianlah demikianlah beratnya untuk menjaga lisan itu. Jadi sebaiknya saya katakan tadi pikirkan apa yang akan kita sampaikan, gitu kan ya. Ingatlah selalu pepatah mulutmu harimaumu dan yang terakhir tidak akan mungkin kita akan menarik kembali apa yang sudah kita ucapkan. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal kita menyesali ucapan kita sendiri nih, Pak. Kan zaman sekarang kan bisa tuh Pak buat video klarifikasi. Maaf ya guys ya, seperti itu apakah membantu ya Pak atau tidak? Mungkin ya secara etika membantu. Secara etika membantu. Klarifikasi. Tetapi secara perasaan. Secara perasaan itu akan sulit menjadi sesuatu yang akan tertanam gitu. Nah, jadi saya itu sekali lagi ya. Jadi sebelum terjadi itu sebaiknya kita pikir-pikirlah dulu secara matang gitu ya. Jangan sampai kemudian kita menyesalinya padahal itu tidak mungkin lagi akan terulang kembali. Nah,
tetap dijaga ucapan kita ya teman-teman Menara Iya. Kampus TV. Nah, Iya. tetap disabar karena setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi ya Kak Iza ya. betul sekali. Tetap disabar, serba-serbi bulan Ramadan. Wujudkan mimpi jadi kenyataan. Menjadi generasi yang anti perbedaan, terus berjuang menggapai masa depan. Di Fakultas Tarbiyah, kami terdidik untuk menjadi seorang pendidik yang hebat untuk membentuk generasi berakhlak. Kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuka peluang karir yang menjanjikan di berbagai sektor. Dengan menggabungkan keahlian bisnis dan juga prinsip syariah, kami siap berkontribusi atas pengembangan ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fakultas ini fokus pada studi keilmuan di bidang usuluddin untuk mempersiapkan kami para sarjana yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar ajaran agama Islam serta mampu menerapkan dalam konteks dan kehidupan sehari-hari. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam juga ada ilmu yang mengkaji tentang politik dengan mengelaborasikan pembelajaran politik dan pemerintahan, baik secara kajian umum maupun Islam. Kami dipersiapkan untuk berkontribusi nyata dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang adil dan berintegritas. dengan mengintegrasikan hukum nasional dan hukum syariah dalam menyelesaikan beberapa masalah kewargaan maupun hukum. Kami, mahasiswa syariah, dicetak untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan dan harmoni dalam masyarakat, khususnya dalam isu-isu kekeluargaan maupun hukum ekonomi syariah. Yayan Kudus, Kompeten dan religius. Bertemu lagi di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Nah, Sobat Menara Kampus TV, kalian itu sepertinya tuh bicara yang sederhana aja. Jangan seolah-olah tuh mau yeping-yeping, nanti keceplosan, offset, bingung sendiri, nyesel, aduh. Nah, seperti yang sudah dibahas bersama Bapak Adri, ya kan Kak? Nah, Pak Adri, Sobat Menara Kampus TV ini tuh sangat antusias ingin mendengarkan pesan penting dari Bapak. Silakan Pak, ada yang ingin disampaikan? Oke, baik. Baik Sobat Menara Kampus TV yang saya hormati, masih terkait dengan bagaimana menjaga lisan atau bertutur kata yang baik ini. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut." Jadi Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, siapa yang beriman falyakul khairan aw liyasmut, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, aw liyasmut, atau diam saja, ya, atau diam saja. Jadi Rasulullah sebagai uswatun hasanah atau contoh teladan bagi kita itu sudah mengatakan kalau sebagai orang yang beriman, tentunya kan kita kan semua beriman kan ya, beriman. Jadi kalau memang kita mengaku orang beriman, maka katakanlah atau ucapkanlah kata-kata yang baik. Yang baik itu bagaimana? Yang bermanfaat, tidak menyakiti orang, kata-kata yang jujur gitu. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, sebaiknya diam saja atau di lakban katanya, digembok nih, digembok atau digembok gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita kaitkan dengan ibadah puasa yang kita lakukan saat ini, kayaknya pas sekali gitu, pas, ya kan ya, pas sekali. Jadi orang yang berpuasa itu kan juga diminta untuk menjaga dari hal-hal
yang membatalkan sekaligus mengurangi pahala puasa. Iya. Seperti yang saya katakan, memang ucapan kotor itu tidak akan membatalkan puasa Puasa, kita, iya. gitu kan ya, tetapi akan mengurangi pahala. Lah kalau kurangannya banyak, Sama aja. sama aja bohong, gitu kan Saya ya. lapar, saya Nah, haus, gitu. tapi kurang pahalanya. Oke. Aduh. Baik, Iya. mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Adri yang Terima telah kasih, menyempatkan Bapak. waktunya untuk berbagi ilmu dengan Sobat Menara Kampus TV. Dan semoga Sobat Menara Kampus ini juga dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Adri. Terima kasih juga untuk Sobat Menara Kampus TV yang setia menonton dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk Sobat Menara Kampus TV ini untuk like, subscribe, dan juga komen, share program Sabar ini ke berbagai sosial media. Jangan lupa untuk saksikan program Sabar di episode-episode selanjutnya. Tetap di Sabar, serba-serbi bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.